Bismillahi, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Om Fauzi. Bismillahi, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Om Fauzi. Pada kesempatan jogging sore ini, kita berada di kawasan Istana Siak. Sebagaimana kita ketahui bahwa Istana Siak di dalam pekarangannya ada yang nama yang tidak bisa kita lupakan, yakni Istana Peraduan. Jadi apapun yang berada di dalam istana kita akan bongkar melalui kesempatan kali ini. Inilah Istana Peraduan daripada Sultan Syarif Qasim, dibangun daripada tahun 1915. Semasa itu Sultan Syarif Qasim membangun ini, langsung siap ini dipindahkan Sultan Syarif Qasim sini menunggu rumahnya. Yang tinggal Istana Peraduan ini adalah Sultan Syarif Qasim, Pak. Jadi justru itulah maka ini ada ruang tempat makan. Nah, ini ruangan tempat makan. Ini ruangan bisa ke depan, ke daerah ke tamu bisa. Nah, ini daerah tamu, Pak. Tempat menerima tamu di sinilah, Pak. Nah, ini deh. Jadi bentuk-bentuknya beginilah dulu. Ini kursinya cukup. Ini tempatnya menerima tamu. Lalu ini di samping ini langsunglah di daerah nih. Ada foto-foto sultan, ada foto-foto apanya, ayahnya Syarif Qasim, Hasim, semua ada. Nah, ini tepak sirih nih. Nah, ini tepak sirih. Jadi dulu pakai sirih, pakai tepak. Nah, ini ruangan istirahat sultan dengan keluarga-keluarganya. Kalau ada keluarga-keluarga, sinilah menginap, sinilah tempat tidurnya. Bukan sultan, kalau sultan sana ya. Ini foto-fotonya masih ada lagi. Nah, ini foto-foto udah main apa, main musik ada. Nah, ini dia foto-foto yang masih asli lama nih dah. Yap. Ini foto-foto juga. Ya sekian lamanya ini dah bentuknya. Ini balai kerapatan. Ini visi dan misi ini. Nah, di sini ada dah pemain musiknya. Semuanya ada. Ini dah yang dikatakan Sri Pak Fadlun. Ini semuanya ada. Nah, lengkap ya. Ini semuanya ada. Ini ya, Sri Pak Fadlun, Sri Pak Latifah. Ini kita masuk ke ruangan sultan ya. Ini tempat tidur nih. Wah, ini dah tempat tidur sultan ya. Ini bentuknya. Wah, ini kursi tempat duduk. Kalau udah berzikir sinilah. Istilahnya iya tempat zikirnya sini. Ini Quran. Di sini tempat duduknya.
Ini dah lemari-lemari tempat beliau nih dah dengan piring-piring, dengan apanya semua komplit. Ada baju semua. Ini baju masih asli nih. Baju Sultan Syarif ini. Oh, tempat apa hiasannya? Ini tepak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, sekarang kita berada di Istana Peraduan. Nah, Istana Peraduan ini dibangun pada tahun 1915 oleh Sultan Syarif Qasim. Nah, fungsi dari Istana Peraduan ini adalah sebagai rumah hunian pribadi Sultan. Nah, Istana Peraduan ini dihadiahkan oleh Sultan untuk permaisurinya yang bernama Tengku Syarifah Latifah. Dan luas dari bangunan Istana Peraduan ini sekitar 400 meter persegi. Dan untuk Istana Peraduan ini dibagi dari beberapa ruangan, yaitu ruang tamu yang dimana Sultan menerima tamu keluarga kerabat terdekat, dan juga ada ruang tidur di mana Sultan dan permaisuri beristirahat, serta ada ruang makan, dan terakhir ada ruang diafragma namanya. Baiklah, di sini kita bisa melihat beberapa foto dari Sultan dan permaisuri, yang mana di foto sebelah sini kita bisa melihat foto dari Sultan Syarif Qasim II dan juga permaisuri Tengku Syarifah Latifah, yang mana beliau menikah pada tahun 1912. Di saat itu beliau masih masa pendidikannya di Batavia. Beliau ke Batavia ketika berumur 12 tahun. Nah, di Istana Peraduan ini ada bangunan yang terpisah. Seperti yang bisa dilihat, bangunan ini adalah tempat dayang-dayang melayani Sultan Syarif Qasim dan permaisurinya. Om, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, Istana Peraduan merupakan ikon baru di Kabupaten Siak. Kita perlu mengetahui bahwa Istana Peraduan ini adalah tempat kediaman Sultan Siak, dan tempat melaksanakan pemerintahannya adalah di Istana Siak. Dan kita bisa lihat nanti apa-apa yang ada di dalam Istana Peraduan. Berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita, memotivasi dan untuk kesenangan dan enjoy kita bersama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Om dan Ibu yang sama-sama kita hormati. Kita kembali lagi bincang-bincang dengan pemerhati sejarah Kabupaten Siak dengan Om Budi Rahmat Ramadan. Baik, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Istana Peraduan. Jadi mungkin kita mulai saja ya. Di depan kita ini persis istana, kemudian di sebelahnya ada satu bangunan lagi yang disebut dengan Istana Peraduan. Nah, dapat kita tengok. Kira-kira istana ini sebagai mungkin pusat pemerintahannya. Lantas yang di sebelah ini Istana Peraduan, mungkin dapat diceritakan oleh Om Budi. Lazimnya Istana Peraduan ini tempat tinggal raja. Tempat tinggal raja. Tempat tinggal raja. Jadi ada satu komplek istana. Istana mungkin kantor. Ya. Dia ini tempat tinggal, tempat peristirahatan. Raja keberapa yang menempati itu? Nah, zaman Istana Peraduan ini dibangun itu sudah masuk termasuk modern, Om. Gitu ya? Udah ada semen, kapur, yalah. Sudah ada batu bata, sudah ada desain. Mungkin ada ininya. Ya.
gambar rancangan, tapi kita belum jumpa. Jadi waktu pemugaran. Ini raja yang ke-10, 11? Raja ke-12, Sultan Syarif Qasim. Baik. Jadi dari cerita orang tua kita juga, Pak Oka, yang sejarawan juga, Pak Oka Nizami Jamil. Referensi dari dia dibangun tahun 1928 sebagai mas kawin dari istrinya yang pertama. Oh begitu, jadi sebagai mas kawin. Mas kawin, tempat tinggal mereka sewaktu baru nikah. Istana Praduan Jadi raja yang terakhir. Raja yang terakhir. Kemudian kalau kita tengok sudah ada beberapa kali perbaikan ini. Iya, sudah waktu pemugaran saya melihat juga ada teman kita situ yang tim ahli cagar budaya, teman-teman kita juga. Kebetulan kita diikut sertakan juga di situ. Waktu ekskavasi memang plaster yang bawah dikelupas itu banyak temuan, ada yang bekas teras. Oh begitu. Dijadikan ruangan. Ada nampak bangunan lama itu apa namanya itu diperbaiki. Iya, diperbaiki. Mengapa dilakukan ekskavasi? Karena data atau gambar rancangan cetak birunya itu kita belum dapat. Tapi sebenarnya ada sebetulnya. Jadi dulu semua bangunan-bangunan termasuk istana, tangsi Belanda, semua itu rumah Landrat, kontroler itu semuanya ada gambarnya, ada gambar rancangan. Cuma kita belum bertemu lagi. Kalau yang lain-lain sudah, yang kita belum jumpa Peraduan sama istana. Baik. Tapi istri Sultan yang terakhir, istri Sultan yang keempat, Ibu Nenek Saripah Pak Lun itu, dia punya data tentang gambar ruangan. Gambar ruangan, gambar letak-letak perkakas di mana kursi tamu itu ada. Baru itu yang kita jumpai. Tapi sebenarnya ada sebetulnya, ada gambarnya. Ini kan baru saja PT RAPP memugar Istana Peraduan ini menjadi lebih terjaga lah sampai sekarang. Bahkan jadi Om dan Ibu sekalian, dapat kami informasikan bahwa Istana Peraduan ini sampai saat ini kan masih belum dibuka. Setelah dipugar kemarin oleh PT RAPP, sudah selesai memang, sudah beberapa bulan, dan Bapak Bupati Siak sudah memerintahkan kepada petugas setempat untuk membuka. Tetapi kan ini kan kita terhalang oleh COVID. Kelihatannya setelah COVID ini mereda nanti nampaknya mungkin ada kemungkinan yang Istana Peraduannya akan dibuka untuk umum. Nah, itu yang kita harapkan bisa nanti dilihat oleh masyarakat. Om Budi sudah pernah menengok isi di dalam? Sudah. Waktu serah terima juga kita ada. Ya. Artinya itu kan nampaknya kan ditata. Ya, kita sangat ditata dari pintu masuk, kemudian menggambarkan masa kecil Sultan, kemudian remaja sampai dewasa, sampai berikutnya. Ya, pemanfaatan itu seperti adaptasi namanya itu, Om. Oh, begitu, adaptasi. Ya? Jadi disesuaikan dengan bentuk museum-museum yang modern. Adaptasi, ada audiovisual. Ya. Jadi cerita mengenai Sultan, masa kecil sampai memerintah, sampai kepada tempat tidur beliau kan ada di dalam. Jadi menceritakan semua tentang apa yang dialami oleh Sultan ataupun apa. Ada baju, ada foto, ada misalkan tempat tidur, ada meja makan yang dapat bercerita dan dapat kita ceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Sultan Siak. Ya, kami pikir mungkin perbincangan ini mungkin kita bisa lanjutkan nanti, Om dan Ibu sekalian. Mungkin demikian perbincangan singkat kita mengenai Istana Peraduan. Nanti hal-hal berkaitan dengan Istana Peraduan dapat kita lihat ini. Kita masuk ke dalam, kemudian bisa kita perhatikan ornamen-ornamen yang ada di dalam supaya kita bisa
mempelajarinya, bagaimana Sultan dulu masa kecilnya, kemudian sampai kepada keberhasilan beliau, kemudian hal keseharian beliau dapat dilihat nanti di Istana Peraduan ini. Nah, kami pikir kita berbincang sampai sini. Terima kasih Om dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di episode channel Om Fauzi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.